makan siang, makan malam, jangan lupa minum tomat. Izinkan saya mengucapkan salam kepada hadirin yang terhormat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahillazi bi ni'matihi tatimmus sholihat wa bi fadlihi tatanazzalur rahmah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'dah. Bapak, Ibu-ibu, jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Banyak orang ketika dia dapat banyak, dia gelisah. Tetapi ketika dia dapat sedikit, dia senang, bahagia. Berarti kuncinya adalah pada syukur. Oleh karena itu, mari kita selalu Bapak dan Ibu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atas limpahan rahmat yang banyak diterima, diberikan kepada kita semua. La in syakartum la zidanakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Kita bisa berislam, beragama, bisa duduk menyembah Allah adalah karena perjuangan dari Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu, Bapak dan Ibu, tugas kita dan kewajiban kita adalah diantaranya berselawat kepada Nabi kita dengan mengucapkan Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Perbanyak salawat karena boleh jadi doa-doa yang sudah kita panjatkan kepada Allah berputar-putar saja baru di langit itu, belum sampai kepada Allah. Untuk sampai doa itu kepada Allah, inilah salah satu wajib gunanya kita bersalawat. Bapak dan Ibu jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, bulan lalu, menyambung pengajian kita bulan lalu, kita sudah coba sampaikan bahwa amal ibadah itu ada berupa harta, ada harta dan jiwa, dan ada yaitu hati saja. Nah, maka pada malam ini kita lanjutkan yaitu amalan-amalan hati. Salat ini amalan fisik dan hati. Puasa amalan fisik dan hati. Tapi ada amalan yang lebih dominan Bapak dan Ibu, itu hati. Jiwa kita ini yang banyak berperan. Nah, apa-apa saja itu Bapak dan Ibu, amalan-amalan hati itu. Yang pertama, amalan hati itu adalah ikhlas. Dalam Al-Quran ada nama suatu surat, namanya suratul ikhlas. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Ada kata ikhlas di situ? Tidak ada. Tapi kenapa kok diberi nama surat itu Al-Ikhlas? Jadi kalau begitu Bapak dan Ibu, yang ikhlas itu apa? Sudah sering kita mendengar, membaca ikhlas
kok beramal itu ikhlaslah, kan begitu kan. Yang ikhlas itu apa? Seperti di dalam surat Al-Ikhlas tadi itu. Dia tidak dicantumkan kata ikhlas dalam surat itu, tetapi dia diberi nama surat Al-Ikhlas. Artinya apa Bapak dan Ibu? Ikhlas itu adalah kita beramal, beribadah bukan untuk dilihat oleh orang lain, bukan untuk disanjung oleh orang lain, tetapi dilihat oleh Allah, disanjung oleh Allah. Sama seperti surat Al-Ikhlas tadi. Jadi ikhlas adalah beramal hanya karena Allah. Itu ikhlas itu. Banyak pengertian ikhlas dari para ulama-ulama kita, tetapi kalau kita simpulkan sama semuanya, yang ikhlas adalah beramal, beribadah hanya karena Allah. Itu yang disebut dengan ikhlas. Nah, di dalam surat Al-Bayyinah Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Nah, tidaklah disuruh kalian, kata Allah, kecualilah untuk ikhlas menjalankan agama ini. Itu dasar dari keikhlasan itu Bapak dan Ibu. Kita beragama Bapak dan Ibu bukan karena apa? Karena orang, karena mertua, karena tetangga, tidak. Tapi kita, kata Allah, beramal, beribadah karena Allah. Itu yang disebut dengan ikhlas. Nah, lalu Bapak dan Ibu, apa manfaatnya ikhlas itu? Apa fungsinya ikhlas itu? Setelah kita ikhlas, pasti kita akan mendapatkan keutamaannya. Efek daripada ikhlas itu luar biasa Bapak dan Ibu. Nah, pertama, bahwa ikhlas itu adalah merupakan jalan keselamatan. Jadi luar biasa bahwa kalau kita ingin selamat, perjalanan hidup kita ini dari dunia sampai ke akhirat nanti, miliki ikhlas. Tanamkan di dalam hati kita jiwa ikhlas. Ikhlas beramal. Ada departemen itu yang motonya Pak Ji, itu Departemen Agama itu ikhlas beramal. Itu satu-satunya departemen yang motonya adalah ikhlas beramal, itu Kementerian Agama. Ikhlas beramal. Kan rancaknya Pak. Cuman lahirkah ada prakteknya seperti yang itu? Wallahu a'lam bishawab. Tapi yang jelas kita oleh Departemen Agama disuruh ikhlas beramal. Jadi fungsi daripada ikhlas itu apa? Membuat kita selamat hidup kita. Orang yang ikhlas itu selamat lidahnya dalam berbicara. Kenapa? Karena dia berbicara itu karena Allah, bukan berbicara mengharapkan apa? Pujian. Setiap kata-kata yang keluar orang ikhlas itu diharapkan hendaknya diterima oleh Allah,
Jadi ikhlas berpengaruh kepada tutur kata kita, komunikasi kita ya. Berpengaruh tuh. Orang yang ikhlas itu bisa kita lihat dari, kalau sekarang istilahnya namanya, kalau Pak Haji ini namanya ilmunya public speaking namanya itu. Nah, itu. Orang kalau sudah ikhlas, maka cara dia berkomunikasi di depan masyarakat pasti enak didengar. Kenapa? Karena tujuan dia berbicara itu adalah tidak lain dan tidak bukan yang benar, yang disampaikan adalah yang baik. Ikhlas. Nah, di dalam ajaran agama kita, Bapak dan Ibu, persoalan berbicara ini atau disebut dengan public speaking ini itu sangat diperhatikan sekali oleh Nabi kita. Mana dalilnya Ustaz? Hadis yang sering-sering dibaca oleh buya-buya kita. Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhirat, maka kata Nabi kita, hendaklah berkata yang baik-baik. Itu ilmu public speaking nama itu. Kalau tidak bisa berbicara yang baik, kata Nabi, auliyasmut. Nah, diam. Lebih baik diam. Nah, jadi ikhlas itu akan membuat kita selamat. Hidup kita di dunia ini selamat. Terjauh kita dari buruk sangka, terjauh kita dari mengumpat. Kita sudah berbuat sekian besar tetapi tidak dipuji oleh orang lain. Nah, disitulah kita menggunakan ilmu ikhlas. Itu di dunia berubah. Di akhirat nanti ya, bahwa semua amal ibadah kita ini itu ditentukan oleh ikhlas atau tidak ikhlasnya. Itu Pak. Ya Bu. Ada tuh hadisnya. Hadis ini diriwayatkan oleh Abu Hurairah. Abu itu arti bapak, Hurairah artinya kuciang. Bapak kuciang. Nah, itu. Abu Hurairah setiap meriwayatkan, menyampaikan hadis ini, itu Abu Hurairah itu menangis, nggak sanggup menyampaikan hadis ini. Bunyi hadisnya, nanti di akhirat itu Ibu, ada 3 golongan kata Nabi. Satu, orang yang mati dalam membela agama. Ditanya oleh Allah, kamu mati karena apa? Saya berjuang, berperang ya Allah. Bohong kata Allah. Kamu berperang agar kamu dicatat nama kamu sebagai pahlawan. Tidak ikhlas. Yang kedua, kamu berinfak di dunia dulu banyak ya kata Allah. Iya ya Allah. Kenapa kamu berinfak, bersedekah banyak-banyak dulu di dunia? Ya, katanya dia ikhlas. Kata Allah, bohong. Kamu berinfak, membantu orang lain, kenapa? Agar kamu disanjung, dipuji, disebut orang yang dermawan. Yang ketiga, orang yang alim. Kenapa kamu belajar agama dulu? Katanya supaya saya mengetahui agama ya Allah. Kata Allah, bohong. Kamu dulu belajar bukan karena itu, tapi kamu belajar agama agar kamu dipanggil oleh orang sebagai ulama, orang alim.
Akhirnya bapak dan ibu ketiga-tiga orang ini ya masuk neraka. Nauzubillah min zalik. Tapi untuk 1, 2, 3 tadi jangan bapak dan ibu takut pula. Jangan takut pula. Kalau kita mundur, maka kita tidak ikhlas namanya. Kenapa? Karena orang yang ikhlas itu dicela tidak runtuh, disanjung tidak melayang. Itu ikhlas. Tapi kalau namanya dicela, dicerca oleh orang, dicemoohkan, biasanya rajin sekarang berkurang, itu tidak ikhlas sama itu. Atau dipuji, wah ya bagus bapak itu, dermawan bapak itu, biasanya menyumbang pemain 1 juta, sekarang nambah 5 juta itu. Itu namanya belum ikhlas. Kenapa? Karena tadi orang yang ikhlas itu adalah yabtaguna fadlan minallah, mencari yaitu ridho Allah, bukan ridho manusia. Entah sudah pernah saya ceritakan di majelis yang terhormat ini, entah belum ya Pak. Ada 2 orang ibu-ibu. 2 orang ibu-ibu di akhirat nanti. Ibu, maaf ibu ya. Pak nanti ada pula bagian itu. Enggak, kan itu. 2 orang ibu-ibu itu menunggu waktu dihisab. Nah, yang pertama ibu yang berdiri di depan itu, dia wajahnya kata riwayat itu gelisah, takut. Nampak di wajahnya cameh. Sementara ibu yang di belakang, kan nanti antrian itu, dia tenang-tenang saja. Lalu keduanya dipanggil, dihisab. Setelah dipanggil yang pertama oleh malaikat, dilihat oleh malaikat buku catatannya, kata malaikat, ini orang yang kami tunggu-tunggu ya selama ini katanya. Padahal ibu yang pertama ini, Pak Bu, cameh. Apa yang dicemaskannya? Kalau amalnya tidak diterima oleh Allah. Dia sadar amalnya sedikit. Kemudian ibu yang di belakang enggak. Dia tenang. Ya, dia tidak cemas. Kenapa? Karena dia merasa amalnya banyak. Kemudian setelah selesai giliran yang pertama, lalu ibu tadi dipanggil yang kedua, diperiksa buku catatannya Pak. Semuanya disilang gitu. Hajinya disilang, zakatnya disilang, puasanya disilang, amal-amal ibadah itu semuanya disilang. Alias tidak diterima. Lalu dia protes para malaikat. Kok bisa begini malaikat? Kata malaikat, baik kalau begitu kita periksa kembali. Periksa lagi Bu. Sambil diperiksa orang yang kedua tadi, ibu yang pertama tadi ditanya, kenapa ibu begitu cemas? Karena kata ibu tadi, betapa nggak cemas, amalan saya sedikit. Amal saya yang mungkin tidak seberapa. Apakah saya akan masuk neraka atau masuk surga? Apa kata malaikat ibu? Amalan ibu yang sedikit
tetapi diterima oleh Allah. Nah, setelah selesai orang yang kedua tadi diperiksa, lalu apa kata malaikat? Ibu memang haji, ibu memang zakat, ibu memang sedekah, ibu memang berinfak segala macam, tapi apa? Ibu orangnya tidak ikhlas. Terus ibu itu gimana? Kenapa kok ibu itu lolos? Kan katanya amalnya sedikit. Bu, kata malaikat, ibu itu memang amalnya sedikit. Amalannya sedikit. Apa amalannya? Tiap malam kalau anaknya sakit, dia berdoa kepada Allah. Kalau keluarganya sakit, dirawatnya keluarga tadi. Suaminya sakit, dirawatnya. Tapi kalau ibu, catatan ibu, ya, ibu ria, haji ria, zakat ria, puasa ria, semuanya ria. Bayangkan Bapak Ibu. Jadi bahwa ikhlas itu sangat menentukan keperjalanan hidup kita nanti di akhirat. Nah, itu yang pertama Pak Bu. Fungsi dari ikhlas itu menyelamatkan kita dari dunia sampai akhirat. Yang kedua, ikhlas itu mendatangkan ketenangan ke dalam hati kita, Pak. Orang yang ikhlas pasti tenang jiwanya. Ya tuh Bu. Kenapa begitu? Tadi kita katakan orang yang ikhlas, kalau dia berbuat baik sama orang lain, kemudian orang tidak memujinya, dia tidak masalah. Kenapa? Saya beramal bukan untuk dipuji orang, katanya. Orang yang ikhlas itu kalau umpamanya dia dikhianati oleh orang lain, dia tidak patah hati. Karena bisa saja Bapak Ibu, dalam kehidupan kita ini memang fakta kan, kalau kita berbuat baik sama orang, belum tentu orang itu membalas dengan kebaikan. Itu mungkin kita rasakan, itu pribadi itu. Tapi kalau kita nawaitu kita adalah lillah, hanya untuk Allah Subhanahu wa taala, walaupun kita dikhianati, dikecewakan oleh orang yang paling dekat dengan kita, maka kita tidak akan marah-marah. Mana yang paling menyakitkan Bapak dan Ibu? Yang mengkhianati kita orang yang jauh atau orang dekat? Dekat. Oleh karena itu, kalau kita ikhlas, maka kita tidak akan kecewa. Kadang-kadang kita, mudah-mudahan tidak terjadi. Kadang-kadang kita dikecewakan oleh anak kita, dikecewakan oleh saudara kita, padahal kita bantu dia. Tapi apa? Kita dikecewakan. Itu berat. Tapi bagi orang ikhlas tidak masalah gitu. Kenapa? Karena saya membantu dia bukan karena mengharapkan balasan. Tapi saya membantu dia karena kewajiban. Karena masuk kecewa enggak? Karena tanggung jawab itu. Karena kekurangan dana umpamanya kita bantu. Dana berampe belimo, kita bantu, kita selamatkan. Lalu Pak, anak tidak membalas, berterima kasih saja kadang-kadang tidak ada. Terima kasih Ma, makasih Pak. Tidak usah marah Pak, tidak usah kecewa. Kenapa? Nah itu kewajiban kita. Maka tidak boleh sekali kalau ada seorang ibu dari sekolah, mulai dari TK, SD, SMP, SMA, S1, S2, S3, kemudian ya dinikahkan, kemudian dicarikan pula pekerjaan tapi kini tidak berterima kasih kepada ayah ibu. Itu namanya kita sedang diuji.
Ikhlas nggak kita? Kewajiban Pak. Jadi ternyata memang ketenangan hati batin itu dengan ikhlas Pak. Ikhlas. Tapi kalau kita tidak ikhlas, itu akan terhunjam dalam memori kita sampai mungkin bertahun-tahun masih teringat juga oleh kita. Tapi kalau orang yang ikhlas tidak, dia akan hilang. Kenapa? Karena dia percaya bahwa Allah Subhanahu wa taala tidak akan pernah menyia-nyiakan kebaikan kita. Nah, bukankah ketenangan hati ini yang kita cari ya Bu ya? Banyak pitih hati tanam, seketek pitih hati jo tanam. Itu yang kita cari. Nah, maka apa? Dengan apa? Dengan ikhlas. Ikhlas. Kalau hati sudah tenang, itu hati sudah nyaman, akan terpancar di wajah. Saya lihat bapak dan ibu-ibu semuanya sekarang kan itu wajah-wajah yang tenang hatinya, ya kan? Wajahnya, wajah-wajah ceria semuanya. Ya. Kenapa? Karena kita belajar tentang ikhlas. Ya. Memancar Bu di wajah ini orang yang senang hatinya itu, orang yang gembira tadi. Apalagi kita berada di dalam masjid. Nah, jadi manfaat kedua dari ikhlas beramal itu membuat hati kita tenang. Ala bizikrillah tatma'innul qulub, kata Allah. Ketahuilah hanya dengan mengingat Allah hati itu akan tenang. Apa maksud bizikrillah tadi? Itulah beramal karena Allah. Salat kita karena Allah, pergi ke masjid ini karena Allah, bukan karena siapa-siapa. Nah, itu kan namanya mengingat Allah karena Allah. Maka hati akan menjadi tenang. Yang keberapa Bu? Nah, 3. Satu apa tadi Bu? Selamat hidup di dunia dan di akhirat. Yang kedua, hati kita akan menjadi tenang. Kalau hati tenang, badan sehat. Kan orang Yunani mengatakan men insano in corpore sano, katanya. Ya kan? Dalam jiwa yang sehat terdapat badan yang sehat. Terbalik Pak. Terbalik. Kita balikkan gitu. Dalam tubuh yang sehat terdapat jiwa yang sehat. Jadi tubuh sehat, badan sehat. Sehat jiwa, maka sehat juga badan. Yang membuat penyakit itu kata orang-orang kesehatan itu berawal dari jiwa itu. Jiwa cemas, takut, cekik, balapi, kan itu kan. Itu membuat penyakit dalam tubuh kita. Ini Pak Haji kan itu. Masuk orang ke Gemarang disambut oleh Pak Haji. Silakan Pak. Senang. Keluar pada dulu Pak Haji enggak? Yang ketiga, ikhlas itu menjadi sumber pahala. Dan ikhlas itu menjadi sumber rezeki rupanya Pak. Ya, kalau ingin dapat pahala, ikhlas. Kalau ingin dapat rezeki banyak, ikhlas. Di dalam hadis Bapak dan Ibu, kata Nabi, innaka lan tunfika nafaqatan tabtagi biha wajah Allah illa ujirta alaiha hatta taj'ala fi fammi imra'atik. Ini hadis untuk kita Bapak. Kata Nabi, sesungguhnya engkau sekali-kali tidak akan menginfakkan satu infak, tapi engkau berinfak dalam rangka mencari ridho Allah, maksudnya ikhlas.
kecuali kata Allah, kata Nabi, diberi engkau pahala atasnya. Nah, itu Pak Bu, kalau kita memberikan infak, nafkah kepada anak-anak kita pun, keluarga kita, dapat pahala, apalagi pada orang lain. Nah, hatta taj'ala fi fami imra'atik. Nah, ini untuk kita Pak Ji. Sampai seorang suami menyuapkan sesuap nasi ke istrinya. Dia pernah Pak menyuapkan rumah Pak kan? Jadi, baik, tanya ke ibu dulu ya. Waktu sakit, jadi jelas tuh Pak. Yang beda lah sakit orang rumah. Hendaknya tasawuf anda. Itu. Awak kalah sama-sama tuh, Pak ya. Bola 58 kan. Jadi Pak, menyuapkan sesuap nasi kepada istri kita itu adalah pahala kan? Ya ikhlas itu. Dengan ikhlas ya, jangan sungkanlah. Nah, itu tidak ikhlas sama itu. Ibu-ibu pemuda itu betapa bahagianya kalau disuapkan oleh suaminya. Pahala itu sesuap nasi Bu. Jadi ada dua, orang yang ikhlas kalau dia berinfak, bersedekah, membantu orang lain, membantu agama ini, maka dia akan mendapatkan pahala. Ujirta kata Nabi itu, kamu akan diberi pahala. Tidak susah Bu ya, mencari pahala itu tidak susah. Kita memberi. Makanya tidak salah kalau Nabi mengatakan, kalau ibu-ibu masak gulai, maka banyakkan kuahnya, kemudian bagi kepada tetangga. Tapi ada ibu-ibu yang luruh gitu ya, kuah saja gitu. Lama rampung salah galang-galang itu makan kuah. Nabi maksudnya menyuruh itu kuah itu disertai dengan isinya. Itu infak tuh, itu sedekah tuh. Pak, sedekah kan setiap sekali sebulan ada jemaah subuh mubarakah enggak? Ya, Jumat berkah. Dari mana uangnya diambil Bu? Kan enggak dari kas masjid dong. Ibu-ibu yang membawa enggak? Itu infak Bu. Kalau ikhlas maka menjadi sedekah. Bertambah pahala, bertambah rezeki. Dan memang tidak ada orang Pak yang pemurah itu yang jatuh miskin Pak. Orang yang pemurah pasti bertambah rezekinya. Ada pepatah dari orang barat, the more you take, the more you receive katanya. Tali batu yang bersambut itu. Banyak kamu memberi, banyak pula menerima. Kalau kita ingin dapat pemberian banyak dari Allah, Bapak Ibu, maka banyak pula memberi. Rumusnya surat Al-Baqarah 261 itu. Masalul ladzina yunfikuna amwalahum fi sabilillah, perumpamaan orang yang berinfak, bersedekah di jalan Allah ikhlas, kamasali habbatin, seperti orang yang menanam sebuah benih, anbatat sab'a sanabila, yang satu itu menumbuhkan 7 tangkai, fi kulli sumbulatin mi'atu habbah, pada setiap tangkai dikasih oleh Allah 100 bulir, berarti 700. Ya. Tapi ada juga yang protes, kini kursnya lah lebih besar ya. Tidak cukup 700 le, oke, lebih dari 700 tidak masalah. Itu minimal Bu. Tadi Bapak Ibu umpamanya berimpak 50.000 kali apa? Kali
Dari 700. Rugi kalau enggak berempat tadi ya. Itu. Jangan kamu lihat ketiga empat itu. Rugi. Besok belum tentu jadi milik kita, entah nikah itu ya bisa enggak itu. Itu. Enggak baru jalan ketiga balik itu. Rugi. Kenapa 700, Bu? 700. Kalau 2000 kali. Ya, 2000 kali ya. Kali 7. Tapi kata Allah belum cukup. Wallahu yudha'ifu liman yasha. Allah bahkan bisa melebihkan, melipat gandakan dari itu. Cuman Pak Bu, orang yang ikhlas tadi jangan hanya beramal karena pahala-pahala saja. Tapi mengharapkan pahala boleh. Tapi kalau tidak mau pahalanya, tidak mau beramal, itu belum juga ikhlas namanya. Salatul jamaah afdalu min salatil fardhi bi 27 darajat. Salat berjamaah berapa pahalanya? 27 dari salat sendirian. Oh, tidak bisa dosa, bah itu kini kurs mata uang itu naik. Lalu Pak, maunya apa? 100.000, tidak nyusat. Bisa. Tapi Pak, pergi ke Mekah, umrah, haji. Tapi di masjid ini Allah menjanjikan berapa? 27. Kemudian yang keempat Bapak Ibu, orang yang ikhlas itu akan selamat dari azab Allah. Kalau tidak ikhlas, diazab di Allah. Kenapa? Karena orang tidak ikhlas itu dia beramal, tetapi karena orang. Itu berarti sama dengan menipu Allah, mempermainkan Allah. Kata Allah, kamu sembah aku, tapi kamu menyembah bukan karena aku, tapi karena orang lain. Jadi Bapak dan Ibu, begitu pentingnya kita memiliki keikhlasan di dalam beramal, beribadah ini. Kemudian 10 menit lagi. Apa tanda-tanda orang yang ikhlas? Yang pertama, orang yang ikhlas itu selalu semangat dalam beramal demi agama. Orang ikhlas itu terus semangat, apa bahasa sekarangnya itu excited namanya. Semangat. Tidak pernah menurun semangatnya. Selalu semangat. Kenapa dia semangat? Karena dia dijanjikan oleh Allah SWT. Kalau kamu begini, ini balasannya. In ahsantum li anfusikum, kata Allah. Kalau kamu berbuat baik, kebaikan itu untuk diri kamu sendiri. Wa in asatum falaha. Kalau kamu berbuat jahat, maka kejahatan itu kembali kepada kamu juga. Jadi orang yang ikhlas itu semangat. Dia sadar Pak, bahwa Pak, di dunia ini terbatas hidupnya. Maka apa yang bisa dilakukan. Pamannya Pak, bukan kita kan belajar dari ustaz-ustaz kita. Untuk bisa semangat itu bagaimana caranya? Pertama, kita pelajari Pak Bu, apa keutamaan, apa balasan dari setiap perintah yang Allah perintahkan kepada kita. Semangat kita. Contoh, barang siapa yang dari rumahnya ke masjid niatnya adalah untuk menambah ilmu agama, apakah malam atau pagi, ya kuliah subuh, dari rumah dia niatkan, saya datang ke masjid Nurul Hamdi adalah untuk menambah ilmu agama itu. Maka kata Nabi, dia akan mendapatkan pahala seperti pahala haji. Ini Bu, kan semangat kita tak? Walaupun ibu bapak sudah mendaftar mau berangkat mungkin 2030 atau 2035,
tidak masalah. Tapi apa? Kita bisa dapat pahala haji itulah. Setiap ada pengajian, setiap ada majelis taklim, kita datang. Niat kita hanya apa? Hanya menambah ilmu. Maka dapat pahala haji. Karena Allah. Makanya Pak Bu, belajar agama ini Pak memang sebelum kita sibuk. Orang kalau udah jadi umpamanya orang besar, orang pejabat, ya orang gadang, itu biasanya untuk belajar agama sudah sedikit waktu lagi Pak. Di saat kita sedang kosong sebelum bapak ibu belum menjadi pejabat ya, belajar agama terus ya. Tapi kalau udah jadi pejabat nanti ibu itu sibuk, tidak sempat lagi belajar agama aja. Nah makanya kan itu belajar agama terus itu. Bukan camat Bu, jadi pejabat. Kalau camat salah mati ya. Jadi Pak, orang yang ikhlas itu selalu semangat. Bagaimana caranya supaya semangat dalam beribadah? Itu pelajari, bayangkan ini pahalanya. Kini hari apa Bu? Selasa enggak? Besok Rabu, besoknya Kamis, malam Jumat. Malam Jumat. Kalau ibu-ibu bapak tidak mau rugi, ya, maka malam Jumat atau hari Jumat baca surat Al-Kahfi. Baca surat Al-Kahfi. Apa manfaatnya Ustaz surat Al-Kahfi? Pertama dikasih oleh Allah cahaya Bu, dari Nurul Amrika sampai ke Mekah cahayanya. Hati percaya. Kedua, diampuni dosa kita sampai hari Jumat depan. Bahkan dalam hari kata tambah 3 hari lagi, 10 hari dosa kita diampuni. Yang ketiga, baca surah Al-Kahfi, kita diberi oleh Allah kesehatan. Saya yakin bapak dan ibu-ibu yang sehat-sehat sekarang ini karena rajin baca surah Al-Kahfi ini. Kenapa? Karena dalam hadis orang yang membaca surah Al-Kahfi 110 ayat itu terhindar dari penyakit empedu. Nah, ini pengobatan secara langit, pengobatan secara Al-Quran. Terjauh dari penyakit lepra, kusta. Alhamdulillah kan? Sehat Ustaz Pak kan? Itu Bu, surah Al-Kahfi. Nah, jangan lupa Bu, malam Jumat besok ya, khatamkan surah Al-Kahfi itu Pak. Kalau bisa tambah dengan surat ya Yasin gitu. Kemudian apa lagi Pak Bu? Di pagi Jumat itu sebelum sholat subuh, sudah Bapak Ibu sholat sunat fajar, maka jangan lupa membaca doa ini, istighfar ini. Astaghfirullahalazim wa atubu ilaih. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Itu diampuni dosa kita. Jadi kalau ingin semangat kita, paling Bu, sebentar lagi kita sholat, ini azan. Ternyata ada dalam hadis, kalau doa yang kita baca antara azan dan qomat itu apa? Paling kurang 2 saja Bu. Pertama membaca raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin rasulah. Kata Nabi, diampuni dosanya atau bersalawat. Jadi orang ikhlas itu semangat Pak. Kenapa? Karena dia dijanjikan oleh Allah pahala. Nah, jadi itulah dulu yang bisa kita sampaikan tentang bagaimana fungsinya ikhlas itu
Pertama, ikhlas menjadi jalan keselamatan di akhirat, mendatangkan ketenangan di hati, sumber pahala dan rezeki, dan selamat dari azab neraka. Kemudian tanda-tanda orang ikhlas itu adalah selalu bersemangat dalam beramal. Nah, maka Bapak dan Ibu, mari kita bertekad untuk mengamalkannya. Ya, mari kita berniat untuk bisa mengamalkannya. Kita tutup dengan pantun Pak Bapak. Jalan-jalan ke rumah dinas, tidak lupa singgah di taman. Kita sudah belajar ilmu ikhlas, maka jangan lupa diamalkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.